Baik, kita mulai ya. Baik, untuk sesi yang kedua. Baik, kita akan memulai sesi kedua. Sesi yang ditunggu-tunggu mengenai kalau yang tadi keynote speaker. Apa bedanya keynote speaker dengan narasumber? Keynote speaker adalah pejabat yang mewakili. Kenapa materi yang kita sampaikan hari ini masuk dalam pembahasan kita? Di mana keynote speaker ini adalah bagaimana menjabarkan sistem kerja, tugas, target, dan juga risau dalam setiap problem-problem yang ada di HKBP. Baik, yang untuk kedua, gereja menyikapi perubahan untuk mencapai pelayanan yang relevan dan kontekstual. Tolong bersiap-siap kepada moderator untuk maju ke depan yang dibawakan oleh Pendeta Tulus Opusung WSTH. Silakan nama. Narasumber kedua, Profesor Renald Kasali PhD. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri dan bertepuk tangan pada saat masuk ke dalam ruangan kepada Profesor Renald Kasali PhD untuk masuk ke ruangan. Kita beri tepuk tangan. Baik, salam untuk kita semuanya. Kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk Bapak Profesor yang sudah hadir bersama-sama dengan kita untuk membagikan berkat dari apa yang beliau punya dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi kita hanya punya waktu kurang lebihnya 1,5 jam. Dan kalau Pak Profesor nanti minta sedikit lagi, saya kira nggak masalah ya. Karena waktu sedikit di sini sudah banyak sekali itu di tempat lain gitu ya. Jadi saya percaya kita semua mengerti dan Pak Profesor juga adalah bagian dari kita sekarang. Untuk itu, sementara saya perkenalkan diri dulu untuk Bapak Profesor supaya nanti ini siapa yang di samping saya gitu ya. Iya, saya Pendeta Tulus, Pak Profesor, Pendeta Tulus saja, melayani sebagai pimpinan jemaat di HKBP Resort Cinere, dan sekaligus sebagai Kepala Bidang Marturia di HKBP Distrik 28 Depok Sekali. Itu aja perkenalan singkat saya. Untuk selanjutnya, saya akan mengantarkan, memoderasi pertemuan ini dengan Bapak Profesor yang ditugaskan oleh panitia buat saya. Karena itu saya akan sampaikan sedikit tentang Pak Profesor, yang tentunya nanti Bapak Profesor yang lebih banyak berbicara. Kenalkan untuk kita semua, beliau sudah sangat terkenal. Walaupun tidak saya perkenalkan, sudah sangat terkenal. Bukan saja di Indonesia, tapi mungkin di belahan dunia ini. Guru besar kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sebagai founder Rumah Perubahan. Tepuk tangan buat beliau. Itu saja perkenalannya, nanti Bapak yang bicara lebih banyak. Terlalu banyak saya bicara nanti rugi kita. Nah, sebelum saya memimpin memoderasi
acara ini barangkali ada yang mau disampaikan oleh Bapak Profesor atau langsung saja silakan Pak. Saya ingin menyambut dan sekali lagi senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di rumah yang tempat ini memang saya dedikasikan untuk orang Batak. Luar biasa orang Batak ya Pak. Betul. Ya, nanti namanya akan kita ganti dengan ada soponya di depan. Dan saudara bisa lihat ini untuk pesta adat memang kami dedikasikan. Di bawah ini seperti ini dan di atas untuk tamu nasionalnya. Jadi memang sudah dirancang demikian ya. Dan di Jakarta Timur serta Bekasi serta Depok ini segitiga di daerah sini itu memang masyarakat Bataknya cukup banyak. Jadi saya suka kasihan kalau lihat Bapak Ibu ingin menikahkan anak cari tempatnya antri begitu ya. Jadi saya bilang sama Pak Binton bantu saya ini ya. Dan saya juga ingin menyambut kali ini kedatangan kembali Prof. Dionald Sinaga yang untuk kedua kalinya sampai di tempat ini ya. Makasih tahun lalu sudah di sini ya. Makasih sudah didoakan tempat kami dan juga kepada Pak Pendeta Nexon Simanjuntak ya. Semoga upaya perubahan yang saudara lakukan ini akan membawa kemajuan yang lebih baik ke depan. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Profesor kita yang baik hati. Saya akan mempersingkat pembicaraan nanti yang dijelaskan oleh Pak Profesor. Tentunya kita sistemnya adalah interaktif, ya. Jadi kita lebih komunikatif di tempat ini saat ini. Inilah perubahan itu. Yang kedua, mewakili seluruh peserta Pak Profesor. Saya pikir-pikir ada pertanyaan untuk mengawali Bapak Profesor untuk menjawabnya nanti, karena dia interaktif. Saya ajukan pertanyaan yang pertama, yaitu Bapak Profesor, angin perubahan tergolong sedang begitu kencang melanda bumi kita. Apa sebenarnya yang perlu kita waspadai dan perhatikan dengan ini? Pada Bapak Profesor kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Pendeta Tulus. Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari sekarang ini dampak dari perubahan itu memang sangat merisaukan kita semua. Penduduk sekarang sudah 8,1 miliar. 8,1 miliar. Waktu saya lahir, penduduk di muka bumi ini baru 3 miliar. Bayangkan coba, satu generasi itu dari 3 menjadi 8,1. Pada waktu masih 3 miliar, saya diajak oleh tetangga saya pada saat saya remaja untuk pergi ke kampungnya di Bogor. Saya masih bisa mengambil kerang di sungai. Ya, masih ada kerang di sungai di Bogor itu. Ya. Hari ini kita kembali ke situ, airnya sudah hitam. Dan kita tengok ke atas itu ada warung semua, sampah semua di sana. Waktu saya remaja, saya suka berlibur ke Maribaya di Lembang. Hari ini Maribaya itu ada sampah plastik banyak sekali di sana. Jadi dampak kerusakan selama satu generasi ini sangat besar. Tidak mengherankan suhu bumi sekarang sudah naik 1,5 derajat Celcius. Ya, nah sudah begitu di tengah puncaknya kita saksikan geopolitik berubah. Anda bisa bayangkan nggak Bapak Ibu sekalian kalau perang itu berpindah dari Ukraina ke Asia, ya, pindahnya ke Asia dan itu adanya di Taiwan perebutannya. Bisa dibayangkan seperti apa itu negara kita, di atas langit kita itu pesawat tempur, gitu, ya, bepergian tidak jauh dari kita. Saya tidak ingin takut-takuti, tapi kita berdoa supaya manusia ini juga disadarkan, begitu ya. Tapi perubahan ini adalah satu keharusan. Sama ketika Yesus memulai pembaharuan, makanya kita kenal dengan Injil Perjanjian Baru. Maka apa yang dilakukan itu adalah pembaharuan. Maka tugas kita selalu adalah menjaga agar segala sesuatu relevan. Tanaman-tanaman hari ini Bapak Ibu sekalian, yang biasa kita kenal di masa kecil itu sudah tidak kelihatan lagi hari ini. Waktu masih kecil, saya itu kalau pergi ke pasar, yang saya beli buah-buahan
lokal, kecapi, ya. Terus kemudian ada lagi kalau orang Jakarta di sini ada gohok, ya. Ada kemang, ada kue mie, ya. Ada menteng, ada apa lagi ya? Macam-macam buah-buahan lokal. Hari ini saudara-saudara, itu buah impor semua. Dan kalaupun ada buah lokal, tidak ada bijinya hari ini. Pisang tidak ada bijinya, semangka sudah habis bijinya. Kita waktu kecil masih ada 1-2 biji, sehingga masih bisa kita tanam. Hari ini kita beli semangka, tidak ada yang bisa kita tanam lagi. Hari ini padi yang kita tanam sudah tidak sama dengan padi waktu masih kecil kita. Karena padi yang waktu kecil kita itu, bulir padinya tidak sebanyak hari ini. Tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Maka sekarang ini ada upaya untuk membuat rekayasa genetik dari tanaman-tanaman. Akibatnya pisang tanpa biji. Dan kemarin saya karena sering beli alpukat, maka saya cari alpukat. Karena sering bertanya, Google kemudian menyodorkan saya iklan alpukat tanpa biji. Ibu bapak pasti senang karena tidak ada bijinya, utuh, bisa dimakan semua. Tetapi itu tidak bisa kita tanam lagi. Kita tergantung pada produsen benih. Bapak ibu sekalian, di Filipina ada upaya membuat padi, ya, yang namanya mengandung beta karotin, namanya golden rice, cocok untuk suhu hari ini dan membantu orang di Asia karena banyak terjadi kebutaan di Asia. Dan kalau orang kurang vitamin A, maka dia akan buta dan dewasanya nanti akan tidak memiliki sistem imun untuk menghadapi macam-macam. Dan akibatnya cepat kematian dan usianya hanya muda saja. Maka diciptakanlah beras namanya golden rice. Apa yang terjadi? Begitu sukses dihancurkan oleh Greenpeace. Rupanya di belakangnya konon kabarnya ada gerakan dari sponsor, yaitu petani organik di Eropa. Jadi ini pertarungan hari ini. Katanya beras-beras yang diciptakan dengan menggunakan rekayasa genetik itu dapat mengganggu kehidupan. Terjadi pertempuran, kita tidak tahu yang mana yang benar. Tapi inilah perubahan. Dan karena pertanyaannya angin perubahan, saya mau putarkan satu video tentang angin perubahan. Angin perubahan adalah judul lagu yang diciptakan oleh grup band dari Jerman, The Scorpion. Masih ingat itu? The Wind of Change. Tak lama setelah tembok Berlin roboh tahun 89, tahun 90 mereka menciptakan lagu yang berjudul The Wind of Change. Ya, kita saksikan bersama ya video berikut ini ya, supaya kita punya gambaran yang sama.
Seru ya. Semua saling berhubungan itu. Karena populasi semakin banyak, ekosistem terputus dan mengakibatkan predator-predator juga hilang, ya. Predator-predator hilang. Nah, karena predator hilang, maka akhirnya makhluk-makhluk halus menyerang manusia, ya. Di sini kami menanam hutan bambu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kami tanam bambu, pasti ada ular. Kenapa ada ular? Karena di atas hutan bambu itu banyak burung, dan itu makanannya ular. Sekarang ular kami tangkap, kami bunuh. Saya suruh orang sini bunuh, tak ada yang mau bunuh, karena mereka percaya mitos. Akhirnya saya berpikir, kenapa tidak boleh dibunuh? Dan akhirnya benar mereka, ular tidak boleh dibunuh, karena ular makan tikus. Jadi kalau kita jorok, manusia semakin banyak, sampah makanan semakin banyak, maka akan datang tikus. Dan kalau ada tikus banyak, akan datang ular. Begitu saja hukum alam. Jadi karena ularnya kan dibunuh, maka tikus menyerang manusia, pertanian jadi hancur. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu sekalian, karena anak-anak kami tidak berani menangkap ular, saya jadi berpikir ekosistemnya apa ini yang terputus. Saya cari di Google dan akhirnya saya bertemu musang. Musang. Saya datangkan banyak musang, saya beli di pasar burung, saya lepas musang. Malam hari sebelum Bapak Ibu datang ke sini, musang melakukan operasi, ya, menelan ular, ya. Jadi tadi malam saya jalan, saya lihat itu ada beberapa musang makan ular. Jadi Bapak Ibu aman hari ini, ya. Tapi pasti ada pendeta Sinaga di sini yang lebih besar, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ekosistem itu satu kesatuan. Karena alamnya kita rusak, maka yang terjadi alam itu menyerang manusia. Kemarin saya pergi ke Bengkulu, itu saya menjaga dan melestarikan, saya galang hubungan dengan orang-orang di kampung itu yang konservasi menjaga bunga bangkai. Sekarang tinggal di situ saja Bapak Ibu sekalian. Dulu ada di Sumatera Utara bunga bangkai itu, tapi entah kenapa belakangan jadi banyak yang punah, ya. Dulu ada di Sumatera Utara. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, alam ini perlu kita lestarikan. Itu baru alam. Tapi manusia adalah makhluk yang selalu berpikir. Orang Batak ini adalah orang yang rajin sekolah. Saya selama jadi ketua program doktor di UI, mahasiswa saya yang paling banyak mendaftar dan lulus itu orang Batak, ya. Ibu saya pernah bilang, coba lihat tetangga kita itu orang Batak itu, ya. Mereka itu sekolah luar biasa. Ibunya itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala katanya. Saya bingung apa artinya. Kerja keras supaya anaknya bisa sekolah sampai tinggi. Dan itu benar, pada waktu saya memimpin program doktor di UI, mahasiswa saya itu sebagian besar orang Batak. Dan lulus dengan bagus dan sebagian cum laude, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena manusia sekolah, manusia adalah makhluk yang berpikir, mencari solusi, memecahkan masalah, dan akibatnya selalu ada solusi-solusi baru. Tetapi setiap solusi baru juga ada masalah baru. Oleh karena itulah manusia kembali berpikir lagi, dan diperlukan etika untuk mengatasi masalah. Ketika DNA bisa direkayasa, ada masalah wabah tikus di Australia, maka para ahli genetika datang mengatakan gampang solusinya. Kita rekayasa aja agar tikus-tikus ini melahirkan anak-anak yang laki-laki semua. Punah dia nanti. Tetapi ahli etika mengatakan, coba kita pikir kembali. Kalau tikusnya punah, ular menyerang kita. Dan akhirnya ular tidak ada makanannya dan kemudian habislah kita. Jadi solusi itu tidak jadi dilakukan karena ada orang yang berpikir tentang etika ini. Nah, di samping itu tentu saja juga ada masalah-masalah lain. Ya. Masalah-masalah apa yang akan terjadi ke depan? Sekarang ini ada masalah yang disebut perubahan itu menjadi seperti kurva kupu-kupu. Jadi ini namanya butterfly effect.
Ditemukan tahun 1960 sehingga kemudian kita beralih dari kalkulus ke geometri. Belajar matematikanya jadi 3 dimensi. Waktu saya SMA setengah mati tuh saya belajar titik tembus dan lain sebagainya itu. Agak berat. Tetapi Isaac Newton itu belajarnya adalah pakai kalkulus. Maka dia baru menemukan two body system, gravitasi. Ya, karena ada massa yang besar di bumi jatuh dengan kecepatan tertentu. Einstein sudah mulai menghitung 3 dimensi, makanya ada unsur kuadratnya di situ. Rumusnya sudah E sama dengan MC kuadrat. Maka kurvanya bukan lagi kurva linear, maka menjadi kurvanya parabola. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian di era komputer, kita sudah terhubung semua orang. Variabelnya semakin banyak. Makanya efeknya adalah efek kubu-kubu yang ditemukan tahun 1960 ketika komputer pertama kali digunakan. Variabel semakin banyak dan kemudian dihitung oleh ahli cuaca yang menghitung cuaca, perubahan cuaca dengan menggunakan orang paling banyak. Akhirnya dia merumuskan kurvanya seperti ini dan dia bilang langsung ini namanya chaos. Chaos itu apa? Dia bilang kepakan sayap kubu-kubu di lembah Amazon akan mengakibatkan terjadi bencana tornado di Texas. Pada saat itu semua orang mentertawakan. Apa hubungannya kubu-kubu mengepakkan sayapnya di Amazon? Kok bencana tornadonya di Texas? Dia mengatakan segala sesuatu yang tidak terhubung kelak akan sangat terhubung di kemudian hari. Dan hari ini kita melihat apapun sekarang saling terhubung dan orang mencoba menghubung-hubungkannya. Ini sains, ya. Kalau saudara nggak percaya nih lihat, ini video saya putar ya. Ini coba lihat, saudara ingat nggak ini? Di mana ini? Di Lampung ya, Lampung. Ini yang kena. Tahu nggak siapa ini? Hah? Oh nggak keluar? Kenapa nggak keluar ini? Yang kiri belum keluar. Oh iya, kita putar sekali lagi ya. Kita putar sekali lagi. Kita putar sekali lagi. Lalu ini nggak berputar ini. Ya. Jadi saya mau putarkan satu kenyataan begini. Segala sesuatu yang tidak terhubung, ini kelak suatu hari akan terhubung ini, ya. Nah, yang terjadi adalah ada seorang anak muda mengkritik Pemda Lampung, jalanannya rusak, ya. Harusnya yang kena itu kan kepala dinas apa? PUPR kan? Ya kita lihat di Jokowi datang. Audionya tolong kecilin dikit. Kenapa nggak keluar di situ? Sentimen ini. Sengaja ya? Sudah ya, udah keluar ya. Harusnya kan yang dihukum adalah kepala dinas PU kan. Tapi yang kena siapa? Nih yang kena ini nih orangnya ya. Ini yang kena kan? Ini yang kena. Ini yang kena saudara-saudara. Gak tahu ya ada siapa ini? Kepala Dinas Kesehatan. Ya, orang semua mengkritik dia karena dia pakai hijabnya tinggi sekali. Tetapi bukan tingginya, tapi orang jadi perhatian ke sana. Karena dia pakai barang-barang bermerek. Pertanyaannya adalah kepatutan. Uangnya dari mana? Jadi yang dipersoalkan adalah jalanan rusak, yang kena kepala dinas kesehatan. Kenapa kepala dinas kesehatan yang kena? Karena kepala dinas kesehatan flexing. Flexing. Apa itu flexing? Flexing adalah pamer otot. Kan flex kan? Tetapi maksudnya apa? Pamer kekayaan. Padahal gajinya PNS. Jadi orang menghubungkan
Kalau orang flexing biasanya menggunakan uangnya orang lain. Kalau orang kaya benar konglomerat, itu nggak pamer-pamer. Konglomerat itu justru takut dia pamer. Orang pajak datang. Tapi yang nggak punya duit sendiri pamer di internet kan. Jadi kalau orang pamer-pamer tandanya dia belum selesai hidupnya. Ya, pakai jam mewah, ya, mobilnya dipajang-pajang, diganti-ganti, belum selesai dia. Karena dia merasa itu identitasnya dia. Kalau tidak kaya raya, tidak terhormat. Jadi saudara-saudara, terbukti pada waktu itu saya pertama ngomong begitu, saya bilang itu kayak bohong-bohongan, kok kalian percaya? Pada waktu itu, sebagian orang itu tertipu karena mereka judi itu. Ya, ada binomo dan sebagainya. Saya bilang itu bohong itu. Nanti kalian akan hilang uangnya. Benar saja setelah itu ditangkap semua. Ternyata penipu semua itu. Ya, yang bilang gampang banget, murah banget, ketangkep semua akhirnya. Akhirnya ketahuan. Setelah itu PNS yang begitu, kepala-kepala dinas begitu. Ternyata itu juga penipuan karena mereka pakai uang rakyat bukan duitnya sendiri. Setelah itu siapa Bapak Ibu sekalian? Ini perlu saya ingatkan pada Bapak Ibu nih, ya. Pendeta. Pendeta mulai flexing. Saya pernah diundang di sebuah sekolah teologi, ini saya ceritakan yang benar. Saya bingung kenapa saya diundang disuruh bicara tentang kewirausahaan. Saya tanya, kenapa kewirausahaan? Karena pendeta tidak digaji, Pak. Ini kan sekarang banyak sekali order-order gereja ya, bikin sekolah teologi, kemudian nanti pendetanya dilepaskan di Kalimantan kemana. Mereka harus cari uang sendiri katanya. Terus mereka semua bertanya bagaimana caranya jadi orang kaya yang cepat, Pak. Saya bilang kau ikut Yesus. Yesus saja lahir di kandang domba. Iya kan? Lahir di kandang domba. Kau mau kaya-kaya jadi pendeta? Loh iya dong Pak. Yang satu dosennya bilang begini, Pak, saya contoh Pak, saya sewa ruko Pak. Tuhan sudah berikan rezeki buat saya. Kalau ikut bekerja di ladang Tuhan, Tuhan berikan semuanya. Saya sewa ruko Pak. Saya baru kena PHK, saya jadi pendeta. Saya beli ruko, kemudian saya sewa band yang paling bagus. Setelah itu saya sewa penyanyinya. Setelah itu saya datangkan umat. Karena saya ceramahnya bagus, khotbahnya bagus, umat mulai berdatangan. Di tempat saya sediakan makanan. Orang datang senang. Umat saya tambah banyak. Saya pakai marketing, Pak. Marketing yang membuat orang happy di tempat saya. Setelah itu bagaimana? Ya setelah itu kan banyak perpuluhannya, Pak. Setelah itu saya kasih ayat-ayat yang menakutkan, Pak. Neraka. Kalau kau tak berikan perpuluhan, kau neraka, Pak. Saya tak ingat ayatnya, Pak. Pendeta Donald. Tak ingat saya. Ya. Tetapi mereka ceritanya itu. Ini mohon maaf saya ceritakan. Ya. Ini pengalaman pribadi saya. Terus perpuluhannya kemana kan, Pak? Itu buat saya. Loh kok bisa begitu? Itu uang umat untuk menolong umat pasti. Ya kan saya yang sewa rukonya. Saya yang bayar bandnya. Itu buat saya dong kalau begitu katanya. Saudara-saudara sekarang mulai disorot di dunia internasional. Banyak, bukan hanya pendeta ya, ustadz juga sama saja. Ya, yang mobilnya Lamborghini hasil dari mana? Dari umat. Dan saya pikir ini selesai. Ternyata tidak selesai. Tak lama kemudian ada sejumlah pendeta yang mengcopy video saya, disebarkan. Dan dia langsung memuji saya. Pak Renald benar, ini di gereja saya terjadi seperti ini. Flexing di antara para pendeta mulai terjadi. Di Amerika banyak terjadi yang sampai minta pesawat sama umatnya. Dan umatnya kemudian mendoakan dan berupaya keras mengumpulkan uang. Dan akhirnya Pak Pendeta hidup senang-senang. Di Amerika sudah terjadi, di Eropa sudah terjadi. Flexing. Dan sekarang mereka diperiksa oleh kantor pajak. Ternyata sebagian tidak bayar pajak. Kita bayar pajak, mereka nggak bayar pajak, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tidak boleh terjadi pada kita. Saya yakin saudara-saudara berada di bawah gereja yang terorganisasi dengan baik. Ya. Karena nilai-nilai itulah saudara pegang. Ya. Nah, saudara-saudara,
Efeknya ini kenapa bisa ke situ ke kepala dinas kesehatan? Karena semua orang terhubung dan kepala orang adalah flexing korupsi. Jadi yang dipandang orang yang flexing ini kepala dinas kesehatan, tidak ada hubungannya kepala dinas kesehatan dengan jalanan rusak, tetapi masyarakat sendiri yang menghubungkannya. Karena pada saat yang bersamaan yang keluar informasi ini. Inilah yang disebut dengan efek butterfly effect, ya, efek dari kepakan sayap kupu-kupu. Nah, kemudian sekarang ada lagi namanya harus inklusif. Inklusif nih kita. Maka di gereja Katolik saja mulai terjadi perbincangan bagaimana agar ada pastor perempuan. Mulai ada, ya. Karena sekarang harus ada gender diversity, perataan. Berapa jumlah laki-laki dan perempuan? Saya tanya sama ada satu, ini orang Batak bener yang bicara sama saya. Anak ITB, sekolahnya di sekolah bagus di Sibolga. Terus dia diterima di ITB, kemudian dia kerja di Freeport. Saya tanya sama dia, kau masuk sini susah sekali, sangat susah Pak. Saya ini mahasiswa terbaik di kampus, maka saya diterima di sini. Oke. Teman-temanmu ya terbaik dan tidak terbaik Pak. Kok bisa? Karena terus saya tanya lagi, ilmumu yang terpakai berapa persen di sini? 10% saja Pak. Loh, sekolah susah-susah di ITB kok hanya 10% yang terpakai? Begini Pak, di sini kan sebagian besar orang diterima karena afirmasi. Apa maksudnya afirmasi? Ya kami hanya 10% orang dari ITB, UI, UGM, kampus-kampus terkenal, hanya 10%. 60.000 orang itu adalah masyarakat di sekitar Timika sini yang diterima. Bapak bisa bayangkan, mereka itu tadinya tinggalnya di mana, sekolahnya di mana. Kalau tidak diterima Pak, timbul masalah besar di sini. Jadi mereka harus mendapatkan kue ekonomi, tapi mereka belum tentu bisa bekerja, tapi harus diterima. Itulah afirmasi. Jadi sekarang inklusivitas. Sekarang orang-orang yang berkebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus, itu pun sudah mulai bisa bekerja. Ya, ini keadilan. Ya. Kemudian sekarang juga kita lihat, bahkan ini sampai meluas. Di Amerika lagi berantem semua nih. Ya, masuk lagi inklusivitas kaum gender. Jadi dipisahkan antara gender dengan seksis. Seks itu laki-laki perempuan, tapi gender itu ada banyak katanya. Ada laki-laki yang keperempuan-perempuanan, ada perempuan yang kayak laki-laki, ya, dan seterusnya. Katanya ada lebih dari 5 katanya sekarang. Jadi saudara-saudara, Budweiser itu bir, ya, itu sekarang lagi diboikot oleh orang-orang Kristen di Amerika. Kenapa? Karena tiba-tiba kalengnya isinya gambarnya bintang iklannya banci, transgender. Untuk merayakan ulang tahun ke-365 dia menjadi perempuan. Itu di iklannya. Dan orang-orang yang biasa melihatnya laki-laki marah. Karena orang kalau minum bir itu kan merasa dirinya seperti laki-laki begitu, maco. Sekarang mereka merasa kok saya jadi seperti banci katanya. Ya. Ini kejadian di sana, ya. Tapi yang saya mau cerita sama Bapak Ibu, inklusif. Sekarang kita ngomong berkeadilan. Tidak cukup hanya inklusif, tapi harus berkeadilan. Artinya apa? Mereka yang lemah harus dilindungi. Dalam hal ini saudara setuju kan? Orang-orang yang lemah. Ini ajaran Injil ini. Ya, kita harus melindungi orang yang lemah. Tidak seperti sekarang, ya, orang yang lemah, waduh gereja itu ditutup dan sebagainya. Kan tidak benar itu. Harusnya agama mayoritas melindungi yang minoritas. Ya, itu sudah ketentuannya. Ya. Nah, itu oknum itu menurut saya. Ya. Nah, saudara-saudara, sekarang ini adalah disebut woke culture. Ini perubahan. Ya. Kemudian ini lagi, dari IQ sekarang menjadi CIQ. Banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, sekolahnya tinggi, pinter, tetapi CIQ-nya rendah. Apa itu CIQ? Conversational Intelligence Quotient. Kecerdasan dalam melakukan percakapan. Banyak orang yang pintar-pintar di kelas saya ternyata gagal dalam karirnya karena ngomongnya ketus, sembarangan, ya, jadi dokter ngancem-ngancem pasien. Bapak akan mati besok ini katanya. Loh, saya tidak bohong, saya lihat ini tinggal fungsi ginjalnya sudah
tinggal 10% mati besok ini. Mati betulan. Bukan karena penyakitnya, tapi karena dia resah. Karena apa? Karena ada ini beralih dari hormon dari brain ke hormon sekarang. Di dalam otak manusia itu ada hormon. Apa saja ini? Ada endorfin, hormon kesenangan yang membuat saudara olahraga capek, tapi saudara nggak merasa capek. Nanti kalau hormon endorfinnya sudah hilang, besoknya baru saudara merasa kok pegel, kok otot saya sakit. Karena saudara waktu olahraga dikasih endorfinnya keluar. Ya, dopamin itu hormon kesenangan. Saudara ketawa seperti sekarang. Saudara lagi sakit, saudara lagi menderita di rumah sakit, kita ajak ketawa, lupa. Sampai suatu ketika seorang bilang, jangan ketawa terus, ntar sakit. Memang pada dasarnya sakit, tapi ketawa itu menutupi rasa sakit, bukan? Ya kan? Nah, itu ada seperti itu, ada serotonin, ada oksitosin, dan ada kortisol. Apa itu kortisol? Hormon yang keluar dari otak kita karena orang mengucapkan kata-kata yang mengancam dan menyakitkan, dan mengakibatkan keluar hormon dari tubuh kita, berupa kita jadi gemetar, kita tidak bisa tidur, dan akhirnya imun sistem kita pun rontok, dan akibatnya kita menjadi mudah sakit. Maka Bapak Ibu sekalian, ajarkan umat-umat kita memiliki conversation yang hebat-hebat, yang baik-baik. Karena kalau tidak diajarkan baik-baik, orang yang ikut dia akan mudah kena kanker. Karena dari kata-kata ancaman terus-menerus, ya. Jadi ini perubahan-perubahan terjadi. Orang sekarang sudah mulai studinya tentang terkait itu. Dan terakhir dari flexing, sekarang kita bicara kepatutan. Nah, saya baru cerita alam di luar. Saya belum cerita tentang secara spesifik, ya. Kalau ada pertanyaan lebih spesifik, saya tentu lebih senang lagi. Inilah gambaran perubahan dunia yang perlu kita pahami bersama. Ya, saya minta ada tepuk tangan untuk Pak Pendeta Tulus. Baik, luar biasa ya dari sajian Pak Profesor. Saya kira bukan untuk saya tepuk tangannya, untuk Pak Profesor aja gitu. Luar biasa. Itu sudah menjawab pertanyaan kita yang pertama. Saya pikir ini ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan, tapi untuk kita semua pertanyaan dari kita nanti saya kira di sesi yang terakhir aja ya. Jadi 1, 2, 3 orang nanti untuk mengajukan pertanyaan, karena waktu kita juga sangat terbatas. Kalau kita banyak bertanya, Pak Profesor nanti kurang menjelaskannya. Jadi penjelasan dulu kita dengarkan bersama. Kalau ada pertanyaan nanti dicatat juga ya, bisa dicatat dan disampaikan nanti dalam bentuk tulisan. Yang kedua, Pak Profesor, kami di HKBP sebagaimana tema kita pada saat ini adalah pemberdayaan sebagai para pelayan Tuhan yang profesional. Kita juga mengalami perubahan, Pak, yang sangat besar. Perubahan yang sangat konkret dalam tema-tema ceramah HKBP saat ini adalah seperti misalnya sistem kolekte yang sudah sentralisasi. 55% ke pusat dan pembayaran gaji pendeta menjadi sangat sentralistik. Bagaimana Bapak Profesor melihat ini, dan apakah ini akan lebih baik untuk HKBP? Saya kira itu pertanyaan kami semua. Silakan Pak Profesor untuk memberikan jawaban. Jadi Bapak Ibu sekalian, di rumah perubahan ini kami menaruh 2 quotes. Quotes yang pertama itu adalah kalimatnya seperti ini. Ya, apa yang kita lakukan semata-mata untuk diri kita sendiri, itu akan kita bawa mati bersama kita. Setuju nggak Anda? Ya. Sedangkan perubahan yang kita lakukan dan bermanfaat bagi orang-orang lain, ini akan kekal abadi. Jadi kalau kita lakukan perubahan, jangan untuk diri kita sendiri. Kita lakukan perubahan ini untuk kepentingan kita bersama. Itulah yang akan kekal abadi, dampaknya akan jadi besar. Tadi di video pertama kan saudara-saudara lihat, kita juga harus menyegarkan kembali gereja kita. Ya, bagaimana anak-anak muda sekarang yang semakin simpel hidupnya, daya tahannya beda dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita baca buku novel tebal-tebal dulu,
buku segini-segini kan waktu kita SD kan, MCB segini-segini. Anak sekarang lihat TikTok 30 detik sudah merasa selesai. Literasinya semakin rendah. Ketahanan mereka duduk semakin sedikit. Di sekolah-sekolah itu kelihatan sebentar-sebentar mereka angkat tangan minta ke toilet. Emosinya semakin meningkat hari ini. Kenapa begitu? Karena kita adalah era TVRI. Tahan menunggu seminggu sebelumnya untuk melihat film berikutnya minggu depan. Hari ini saudara-saudara era Netflix. Semuanya sudah ada episodenya. Saya nemani istri saya nonton itu serial sampai saya bangun pagi hari dia belum tidur. Dia orang TVRI yang dibesarkan di era Netflix. Jadi dia nonton serialnya dihabiskan semua sampai pagi. Anak-anak kita masuk ke YouTube hanya 14 sampai 17 menit paling lama, dan yang pendek-pendek jadi 7 menit. Rupanya anak mudanya lebih rendah lagi sekarang, ke TikTok 30 detik sudah merasa yakin. Jadi mereka akhirnya semakin pendek. Pertanyaan saya, nanti kalau kita bikin upacara adat buat anak cucu kita, ini bagaimana? Bagaimana nanti ketika di depan itu duduk dalam upacara itu berjam-jam mereka harus tahan. Ini perubahan Bapak Ibu sekalian. Either kita train anak-anak kita supaya mereka lebih adaptif, supaya tahan, atau kita lakukan penyesuaian sedikit, kompromi sedikit supaya mereka mempertahankan adat. Ini tantangan kita ke depan. Ya, jangan sampai nanti kita ditinggalkan oleh anak-anak kita. Kita lihat film ngeri-ngeri sedap itu sudah, aduh, kita didik anak kita jadi raja wali, tapi anak kita terbang tinggi dan meninggalkan kita. Disuruh pulang upacara adat alasannya 1001 bukan? Ya, ini masalah di kota-kota besar saat ini. Semua mengalami, bukan hanya orang Batak. Yang quotes yang kedua, saya katakan begini, perubahan itu belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik. Siapa yang menjanjikan perubahan selalu lebih baik? Belum tentulah. Tetapi tanpa perubahan tidak ada pembaharuan, tidak ada kemajuan. Itu poinnya. Saudara tanya sama Pak Pendeta Nixon, sama Pak Prof. Donald, ini perubahan ini jadi lebih baik kan? Tidak tahu saya. Tergantung saudara-saudara dukung atau tidak. Kalau saudara rusak-rusak, cabik-cabik, hancur kita semua. Perubahan itu ada resistensinya. Jadi mari kita lihat bersama. Bagaimana kita memandang bersama dan kita lakukan langkah-langkah, kita evaluasi. Setelah jadi kita evaluasi. Sekarang Pak Pendeta sudah jalankan, organisasi sudah jalankan, dievaluasi bagaimana dampaknya. Jadi ini dua quotes. Kalau tidak ada perubahan begitu-begitu saja, kita tidak relevan lagi. One day kita juga akan ditinggalkan. Jadi kita perlu cari. Ingat, selalu ada resistensi. Gimana Pak resistensi? Oh gampang. Saya kalau pergi dari luar kota, luar negeri, ajak istri, ajak anak. Dulu kan masih pakai Fuji film kan? Pakai Kodak. Beli film roll banyak. Setelah itu dia cetak di Jalan Sabang situ. Masih ingat? Cetak gitu ya, banyak. Terus kemudian dia punya album. Kalau dulu kan taruhnya di album di rumah. Kalau sekarang saudara taruhnya di Facebook. Ya betul ya. Orang lain tahu semua Bapak Ibu pergi kemana saja. Saya bilang sama istri saya, simpan ya, jangan sampai orang lain tahu kita pergi kemana. Bahaya. Ya. Karena kebahagiaan Anda kecemburuan bagi orang lain, penderitaan bagi orang lain. Ya. Kalau saudara bahagia, ingat ada orang lain yang belum kebahagiaan. Jangan dorong-dorong orang jadi merasa merasa ketinggalan gitu kan. Kasihan mereka, ada juga yang tidak punya pendapatan seperti kita. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Istri saya kemudian pilih foto-fotonya. Pas pulang ke rumah, istri saya bilang, "Bang, sudah lihat foto-foto kita?" "Belum." "Saya lihat di album." "Lihat Bang, ini bagus ini." Saya bilang sama istri saya, "Kok fotonya kayak gini?" "Oh ini sudah yang terbaik Bang." "Coba mana yang lain?" "Ini yang jelek-jelek ibu sudah sendiri." Saudara tahu yang jelek yang bagaimana? Yang mukanya dia lagi jelek. Dia tidak pikirkan muka saya. Sekarang saya tanya sama saudara-saudara, ketika saudara berfoto sama saya, yang pertama kali saudara lihat muka siapa?
Apakah saudara pikirkan saya sedang ganteng atau tidak ganteng di foto itu? Saudara, tidak penting. Saya pagi-pagi lagi olahraga pakai celana pendek, bapak-bapak, ibu-ibu lewat, Pak foto. Ya ampun, saya lagi berantakan begini minta foto. Sudahlah saya foto. Lagi makan minta foto. Akhirnya pas di foto jadi, saya lihat lagi makan, muka saya lagi mengok begitu ke samping. Tapi si ibu bilang sama saya, gak apa-apa Pak, yang penting Pak Renal. Enak aja, muka saya jelek dibiarin. Saudara-saudara, perubahan resistensi itu seperti ini. Ibarat kita berfoto bersama, orang selalu melihat apakah dirinya, apakah cabangnya, apakah gerejanya menjadi lebih baik atau tidak lebih baik, apakah ukuran sakunya lebih tebal atau tidak lebih tebal dari sebelumnya, apakah keadaannya lebih menyenangkan atau tidak menyenangkan dari sebelumnya. Semua orang fokusnya pada diri sendiri masing-masing. Ini hukum alam. Saya tidak katakan di antara Bapak Ibu terjadi, saya tidak tahu. Tapi hukum alam selalu begini. Ya, ketika terjadi perubahan di foto bersama, semua orang pasti akan melihat dirinya dulu terlebih dahulu. Saudara yang berada di daerah yang sepi terpencil, pendapat uang kolektanya sedikit, ya, tentu ketika sekarang dinaikkan senang. Sebaliknya saudara yang berada di kota yang kolektornya besar, yang biasa mengatur sendiri, sekarang dibuat jadi rata sama, saudara pasti kecewa. Sebelum saudara mengalami ini, saya sudah mengalami di UI. Pada waktu saya jadi ketua program doktor di UI itu otonom, setiap fakultas boleh sendiri-sendiri kelola. Yang penting 10% serahkan ke universitas. Senang saya. Tak lama kemudian fakultas juga minta. Universitas minta 10%, fakultas minta 10%. Oke. Semua program saya karang sendiri. Waktu saya baru pulang dari Amerika, saya bikin mata kuliah sesuai dengan apa yang saya lihat di dunia internasional. Penggajian pun saya atur sendiri. Saya tanya, ada sekretaris program saya tanya, Pak Renal, Bapak mau digaji berapa? Bingung saya. Sekretaris program saya bawa buku cek di kantongnya. Mau digaji berapa lu? Lah, kok begini saya bilang. Lah iya, kita tentukan sendiri. Terus saya tanya, di MMUI berapa? Di MMUI gaji 25. Wah sudah, bagus itu saya bilang. Kita bikin 25. Tapi duitnya nggak ada Pak. Mahasiswa kami program dokternya nggak laku saat itu. Dokter cuma 2 orang. Ya, saya tanya 2 orang, kenapa 2 orang? Yang daftar cuma 2 Pak. Jadi diterima semua, iya. Yang drop out berapa? 2 juga. Alamak, pantes gedungnya jelek dan sebagainya. Kalau gitu bagaimana? Saya lapor sama ketua program, ketua dekan. Kalau mau jadi lu, bongkar, bikin jadi terkenal, bikin jadi laku. Oh, gampang buat saya. Ya, saya cari sponsor, saya dapat duit banyak, saya atur sendiri. Kaya kami Pak. Gedung kami jadi terbagus di UI. Wah, fasilitas kami, karyawan kami juga paling bagus. Anak-anak di tempat kami liburannya itu ke Bali, naik pesawat pulang. Saya masih ingat waktu office boy naik pesawat terbang, itu lucu sekali. Dipanggil-panggil gak masuk pesawat, sampai saya keluar pesawat saya cari mereka. Begitu masuk pesawat dimarahin sama pramugari. Mereka jawab, "Gak apa-apa Mbak, kami berdiri aja." Itu era pertama office boy naik pesawat terbang. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu kami kaya raya. Sekarang di UI itu sentralisasi. Semua orang dikeluar uangnya dari pusat. Kami menderita karena punya duit banyak. Tapi teman saya di Fakultas Sastra senang. Sekarang gajinya sama dengan teman-teman di Fakultas Ekonomi. Waduh, kami menderita. Akhirnya saya lihat-lihat, saya komplain. Mau beli tisu toilet gak ada. Padahal mahasiswa kami adalah high class. Tentu toilet di Fakultas Ekonomi tidak sama dengan di Fakultas Sastra. Fakultas Sastra rata-rata mahasiswanya datang dari kampung. Fakultas Ekonomi eksekutif. Mereka bayar lebih mahal, minta servis. Ribut terus kami. Nah, akhirnya diambil jalan tengah, evaluasi. Lama-lama kawan kami tidak mau memberikan pelayanan yang baik karena takut. Akhirnya dievaluasi, akhirnya diperbaiki.
daerah-daerah fakultas-fakultas yang berhasil mendapatkan duit lebih banyak dikasih insentif supaya berani mempertahankan. Nah, saudara-saudara, yang penting berkeadilan, dievaluasi, dan kemudian segala kekurangan diperbaiki. Itu intinya, ya. Berkeadilan. Ya. Jadi selalu harus ada perbaikan-perbaikan. Tentu tidak bisa masing-masing jalan sendiri. Ini rasis, coba saudara lihat ya. Saya beranggapan perubahan itu adalah hadiah dari Tuhan. Coba kita lihat ya. Pria ini selalu ingin pulang cepat ke rumahnya. Habis kerja, begitu jam kerja selesai dia pulang. Kenapa? Karena istrinya pandai. Istrinya sering dengar omongan para supir. Katanya supir-supir suka bilang begini, kalau kita lihat anak orang, kita jadi ingat anak sendiri. Teman-temannya bilang, iya, tapi kenapa kalau kita lihat istri orang lupa sama istri sendiri? Ini supir, bukan pendeta, bukan. Ya. Ya. Akhirnya, ibu bapak sekalian, ini rahasianya. Taruh foto kita di dompet suami. Setiap kali dia mau keluarkan uang buat pacarnya, dia ingat kita. Setiap kali dia dikerja, dia ingat kita, dia akan pulang. Katanya. Istrinya taruh foto ini di tempat kerjanya, dan akhirnya dia pengen pulang lebih cepat. Ini supir apa ini? Truk molen, ya. Isinya apa? Semen, ya. Sampai dia pulang di rumah, dia terkejut, ya. Karena sebelumnya dia nggak pernah pulang jam segini. Begitu dia pulang, dia kaget. Di depan rumahnya ada mobil ini. Lihat itu, ya. Ada mobil ini. Dia mulai curiga kan, mukanya Anda lihat berubah, ya kan? Mobil sport warna biru, laki-laki atau perempuan kira-kira? Laki-laki ya. Coba lihat. Karena dia curiga, dia tidak langsung masuk ke pintu, dia ngintip di kaca. Begitu dia lihat di kaca, ini yang dia saksikan. Dia lihat ini, itu istrinya di kanan. Bayangkan bapak-bapak ketika melihat istrinya seperti ini, apa yang ada di dalam pikirannya? Hancur, Pak. Hancur. Sekarang jujur sajalah ibu-ibu. Saya tanya sama ibu-ibu kali ini, Anda pilih yang ini atau yang di depan tadi, supir tadi? Pilih yang mana? Gak ada, Pak. Hah? Gak ada. Wajahnya tadi mirip pendeta Tulus yang tadi mirip. Pilih yang mana kira-kira orang ini? Pilih yang mana? Yang ini ya? Yang lebih ganteng ya? Waduh. Jadi dia pikir apa yang terjadi di dalam rumah? Ada selingkuhan. Betul. Itu selalu pikiran manusia seperti itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh suaminya? Marah. Marah. Coba, Tuh, lihat. Marah dia. Wah. Begitu lagi. Ya. Ngeri nih. Dia apa? Ditabrak ya? Pekerjaannya apa? Supir apa? Dicor. Wah, ini mantan supir semen. Ya baiklah, saudara bilang you are what you think, ya. Karena Anda bilang dicor, coba kita lihat apa yang terjadi. Enak, dia bilang enak. Nah.
Jadi jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali perubahan itu dimaknai sebagai sesuatu yang mengancam. Padahal itu hadiah yang kita terima. Supaya kita relevan, supaya kita stay relevan, supaya kita eksis ke depan. Tapi karena kita selalu resisten, yang kita lakukan adalah berkebalikan. Ini hampir semuanya nih, di Indonesia kayak begini nih. Orang menghancur-hancurkan, ngejek-ngejek kereta cepat, dibilang begini begitu. Saya sih pasti akan naik kereta cepat, saya pasti akan coba itu, ya. Saya tidak mau kritik-kritik, bagi saya penting yang 35 menit harus ada alternatifnya. Harus ada lah. Indonesia hutangnya salah satu yang terendah di dunia. Cuman berapa? Di bawah 30%. Singapura 126% dari GDP-nya. Jepang 226% dari GDP-nya. Amerika 150% dari GDP-nya. Indonesia baru 30%. Kalau nggak berani ngutang, nggak berani jadi negara kaya. Ngutang buat infrastruktur nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh ngutang buat kawin lagi. Jadi ya perlu penyempurnaan dan evaluasi berkala. Ya ini pastilah ya Pendeta Nexon dan Pak Prof. Geonal pasti dan teman-teman pasti akan evaluasi terus. Jangan dipikir pemimpin itu tidak bijaksana. Pemimpin dibekali Tuhan untuk kebijaksanaan. Ya. Dan kita dorong supaya ada bijaksana, bagaimana, gitu ya. Kita kan mau organisasi kita maju. Ya. Oke, ini syarat perubahan, harus ada visi, ya, harus ada urgency, harus ada skills, harus ada insentif, resources, alignment, action plan. Nah, seperti ini harus ada semua. Kalau nggak ada visi bagaimana? Visi tidak ada, yang ada adalah orang bingung. Makanya acara ini tadi saudara sudah mendengar visinya bagaimana, kenapa itu dilakukan, apa kesulitannya, ya, mengapa itu harus dilakukan. Kita kan pengen ini, pengen itu, maka ini dilakukan, harus ada visi, disamakan visinya. Ya. Yang kedua harus ada urgensinya apa sih yang mendesak sehingga harus kita lakukan. Kalau tidak ada urgensi, resisten penolakan. Kalau tidak ada keterampilan orang untuk melaksanakannya, tidak bisa mengelola uangnya, ya sudah jadinya cemas. Ya, punya uang banyak tidak bisa kelola, jadinya disalah-salahkan orang. Ya, punya uang sedikit, gerejanya sudah mau rubuh, bagaimana ini? Mau diperbaiki? Ya, tidak tahu bagaimana cara komunikasinya supaya bisa dapatkan uang. Jadinya cemas. Kemudian kalau tidak ada insentif bagaimana? Jadinya tidak hiraukan, ignorance. Ya, kalau tidak ada sumber daya bagaimana? Ya frustasi lah. Kalau tidak ada alignment itu menyatu kita semua. Jalan sendiri-sendiri. Ya, ibaratnya saudara naik mobil itu, ya sudah saatnya spurring and balancing. Begitu dipacu kecepatan sedikit, setirnya bergetar. Ya, goyang. Mau belok ke kiri, rodanya ke kanan. Wah, itu harus ada spurring and balancing itu, ya. Kalau tidak ada action plan bagaimana? Gagal kita. Jadi inilah semua yang harus kita lakukan. Baik, tepuk tangan lagi buat Profesor. Sungguh segar ya. Kayaknya nggak terasa lapar ya. Masih belum tidur ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan selesaikan waktu ini sampai dengan waktu yang diberikan kepada Pak Profesor. Dan nanti kalau memang masih kurang lagi ya udah tahun depan aja kan begitu ya, bisa ya. Karena ini menarik ini Profesor, ya selesai bicaranya juga kita juga makin senang aja ini. Nah ini dia hipnotisnya. Jadi untuk pertanyaan ketiga paling yang terakhir ya Pak Profesor. Pak Profesor juga pernah mengatakan bahwa perubahan itu ada porosnya dan semua harus melihat sebelum terlihat. Saya teringat tadi dari keynote speaker kita yang menyampaikan mimpi-mimpi orang hebat di zaman-zaman sebelumnya. Mereka dibilang orang gila, ya kan? Karena bermimpi tentang sesuatu yang mustahil. Dan ini saya kira sebelum terlihat maka akan dibilang menjadi gila. Tapi setelah terlihat baru dia dibilang
Very good. Alami Pak Profesor kami yang tercinta, tolong ini bahasa Batak sedikit ya Pak. Biasa berkhotbah gitu kan. Bisa nggak tepuk tangan buat saya dulu? Ini pun udah hebat, baru satu yang keseleo. Biasanya lebih dari 10 itu. Pak Profesor, itulah yang bisa kita pertanyakan. Apa perubahan itu ada porosnya dan semua harus melihat. Dan sebelum terlihat bisa dijelaskan nggak? Kami perlu tahu lebih. Nah, kalau ini saya ingat ayatnya nih. Ayatnya bilang berbahagialah orang yang percaya, ya. Meskipun dia belum melihat tapi sudah percaya. Betul. Tapi manusia itu bebal ya. Kalau tidak lihat tidak percaya. Betul ya? Masih ingat itu? Ya. Ketika Yesus wafat itu, ya, dia tidak percaya. Ya, maka prosesnya adalah bikin orang-orang kita semuanya melihat yang belum terlihat ini. Karena melihat ini dengan mata batin ini tidak mudah. Melihat kemajuan di hari esok, melihat saudara-saudara kita yang keadaannya bagaimana, itu belum tentu bisa melihat. Tidak banyak orang yang rajin piknik, yang pindah ke sana ke sini, ya, pergaulannya luas tidak banyak. Jadi ajak melihat. Kami bikin PAUD Kutilang di dekat rumah perubahan ini. Kami ini social enterprise, bapak-bapak ibu sekalian. Jadi saya dan istri saya tidak bergaji. Bapak ibu sewa tempat di sini pun kami tidak ambil uangnya. Kami pakai untuk pendidikan PAUD dan taman kanak-kanak di sini. Untuk orang kampung. Tapi kualitasnya kami tidak mau dibilangnya sekolah duafa, nggak mau kami. Kami ciptakan mereka menjadi calon pemimpin. Toiletnya kami bikin kayak di hotel bintang 5. Kering, nggak boleh becek, nggak boleh kotor, nggak boleh bau. Tapi guru-guru ini susah diajak melihat itu. Susah, tetap becek itu toiletnya. Apa yang kami lakukan pada waktu istri saya ulang tahun, saya bilang abang mau traktir guru-guru. Guru-gurunya juga orang kampung yang disekolahkan. Ya, saya bilang kita ajak kemana bang? Makan di Grand Indonesia. Wah, Grand Hyatt. Nah, bang, itu mahal. Per orangnya berapa? Cuma 750.000. Saya bilang, ya. Saya bilang untuk perubahan memang tidak bisa murah kan? Sudahlah, bawa ke sana. Tapi bang, mereka belum pernah ke hotel bang. Gak apa-apa, kita coba. Pergilah mereka ke sana. Sampai di hotel, mereka satu mobil sendiri. Saya sama istri saya tidak berani masuk dalam hotel. Tunggu di depan. Akhirnya kami turun, langsung saya sambut, saya ajak ke dalam. Terus orang-orang di sana bilang, oh majelis taklimnya Pak Renald katanya. Ya, ini kan guru-guru orang kampung berkerudung semua, ya. Tapi guru-guru kami berkewajiban kalau ada muridnya yang beragama Kristen, dia harus bisa mengajarkan doa Bapa kami buat murid-muridnya. Minimal doa Bapa. Jadi kalau saudara pengen lihat bagaimana sekolah guru-gurunya berhijab tapi bisa mengajarkan doa Bapa kami kepada muridnya, datang ke tempat kami. Ya. Saya tidak berbohong, kita lakukan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk ke sana. Terus istri saya tanya, bang kita kemana? Ajak dulu ke toilet, di samping resepsionis itu toilet. Masuklah dia. Begitu selesai pada senyum-senyum, ajak kita makan. Ada 2 cerita besok paginya. Saya minta evaluasi. Apa yang kalian lihat? Pak, toiletnya orang kaya seperti itu ya Pak? Pantas Bapak selalu bilang toiletnya harus kering. Kita selama ini nggak pernah tahu Pak toilet itu kayak gitu. Sampai nggak berani Pak kita kecipratan air Pak di sini. Oh, selama ini kami bilang toilet tidak boleh kotor, tidak boleh becek. Mereka tidak melihat seperti apa. Terus yang kedua apa? Pak, yang kedua, ternyata orang kaya kalau makan sendok garpunya banyak ya Pak. Saya pikir benar juga ya. Kita kalau makan di meja bulat itu kan sendok garpunya banyak sekali. Ini kalau saudara tidak ketawa tandanya saudara belum pernah jadi orang kaya. Jadi sendoknya ada 2, garpunya 2, di depan ada 2 lagi.
masuk sendiri, pisaunya juga ada 2. Ya, mereka bilang, "Oh, enak amat Pak pisaunya. Kita mah di kampung buru-buru pakai sendok Pak, pakai tangan Pak kita makan," katanya. Terus saya tanya lagi, "Ibu guru, kan kita mejanya melingkar ya. Ibu guru tahu nggak jatah rotinya ibu yang di kiri atau di kanan?" Saya tanya. Nah, kita uji di sini ya. Pasti ada 2 pendapat. Ya. Menurut saudara, kalau kita makan nih, ada piring, ada roti, dikasih roti juga nih, roti kecil segini gitu ya. Menurut saudara, jatah saudara di kiri saudara atau di kanan saudara? Yang bilang di kanan, angkat tangan. Angkat tangan di kanan. Yang bilang di kiri, angkat tangan. Bukan? Ada 2 pendapat. Itu yang terjadi dengan saya bilang. Maksud Bapak gimana? Roti Bapak, kan mereka bilang semuanya di kanan. Jadi roti yang harusnya benar di kiri. Yang benar di kiri. Karena mereka semua bilang di kanan, jatah saya yang di kiri saya diambil oleh yang dulu. Di sebelah kanan saya istri saya, dia ngerti yang harus diambil yang di kiri. Istri saya ambil di kirinya, itu jadi miliknya dia. Di sebelah kiri saya harus miliknya saya, diambil sama ibu guru. Akhirnya saya tak dapat roti. Nah, apa yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu? Simpel saja. Kita harus mengajak orang lain melihat dan mempunyai pandangan yang sama. Setelah diajak melihat, baru kita bergerak nih, ya. Tapi harus cepat. Ini kita hidup di zaman kecepatan hari ini, ya. Gak boleh, Pak. Kata Pak Renald, kita lihat dulu, Pak. Tahun depan, 2 tahun lagi baru kita lakukan, Pak. Keburu kiamat, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, setelah itu setiap perubahan harus diselesaikan, ya. Tidak bisa seperti itu. Ini ajak melihat, coba lihat ya. Saudara, saya minta saudara hitung berapa jumlah balon biru yang diserahkan orang-orang di sini kepada tellernya di sini. Lihat nggak kursornya? Hah? Nah, saya belum putar videonya. Jangan-jangan tidak semua diserahkan. Coba lihat dulu ya. Hitung coba. Coba hitung. Dalam hati ya saja, dalam hati. Oh, sorry. Tadi sudah sampai. Wah, saya ulangi lagi ya. Ulangi lagi deh ya. Maaf. Kita ulangi dari awal ya. Salah saya. Kalah cepat. Berapa yang di atas 9 tadi? Saudara-saudara hebat ini. Ya. Tapi pertanyaan saya bukan itu ternyata. Saya mau tanya, berapa di antara saudara yang melihat ada badut lewat tadi? 1. Berbahagialah Anda yang sudah melihat, yang sudah percaya walaupun belum melihat. Selebihnya lihat badut kan? Tidak. Kenapa tidak lihat? Tidak ada. Tidak ada. Benar tidak ada. Kita putar ulang ya. Saudara lihat ya. Saudara lihat, benar nggak tidak ada? Siapa yang lihat? Kalau sudah sampai di sini sudah terlihat, itu sudah tidak seru, ya.
Manusia harus melihat sebelum terlihat penuh, ya. Dan hanya pemimpin tertentu yang mampu melihat sesuatu yang belum kelihatan, ya. Itu namanya visi, oke? Dan itu anugerah Tuhan berikan pada manusia tertentu. Tapi tugas manusia tertentu itu adalah membuat orang lain bisa paham, bisa mengerti. Bukan berarti saudara pintar sendiri, tapi saudara harus ajak orang lain agar mengerti. Kurang lebih begitulah esensinya. Mengapa tuh orang banyak tidak melihat? Karena seringkali orang buru-buru ingin menyangkal realita baru. Ya, dia sudah percaya pada apa yang dia pikirkan di masa lalu. Berubah pikiran tidak mudah. Oke, yang kedua, karena terlalu fokus pada aturan yang sudah ada. Ya, yang ketiga, tidak mau mendengarkan. Kan ada orang yang tidak mau melihat, tidak mau mendengarkan. Yang keempat, peta yang diselewengkan orang lain. Yang kelima, mindset lama karena terperangkap dalam sejarah. Gereja sendiri juga pernah menghadapi masalah ini, Gereja Katolik di Eropa. Ketika Kopernikus menemukan ternyata pusat tata surya itu bukan bumi melainkan matahari, ya, kita menyangkal semuanya karena kitab kita mengatakan pusat penciptaan Tuhan menciptakan manusia itu di bumi kan, begitu kan, ya. Jadi seakan-akan ada kehidupan di planet lain, oke? Jadi manusia menyangkal realita baru dan tidak bisa melihat kontras, oke? Kontras nih antara sekarang dengan yang sebelumnya. Kontrasnya tidak bisa melihat. Nah, terakhir saya perlu ada satu pria, satu wanita. Atau nanti aja deh kalau ada pertanyaan baru saya jawab ya. Lebih baik saudara-saudara dulu yang bicara. Ya, orang Batak ini kalau tidak bicara tidak senang ya. Harus bicara dulu saudara-saudara ini. Maaf ya. Makasih Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan lagi untuk Pendeta Tulus. Baik, terima kasih Bapak. Kita diberi kesempatan untuk mungkin 1-2 orang untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan 3 poin yang kita bahas tadi dari pertanyaan 1, 2, 3. Jadi saya minta untuk 3 orang saja, 2 supaya gendernya ini kelihatan nih ya, 2 dari Bapak, 1 dari Ibu aja lah. Yang pertama siapa tadi? Yang kedua enggak, udah 2 laki-laki, perempuan aja dulu. Yang 1, oke, dari sebelah sini. Baik, 2 orang dulu. Yang pertama silakan, tolong dikasih mic-nya dan disebutkan namanya ya, namanya. Ya, simple aja. Silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Profesor Dr. Renald Kasali Bistik. Pertanyaan kami, nama saya Situa Dr. Jawa Malau dari AKBP Cimanggis. Situa Dr. AKBP Malau dari Malau ya. Cimanggis. Perubahan itu sudah pasti terjadi, tidak bisa tidak. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana mengubah mindset, yaitu pola pikir. Demikian juga kebiasaan status quo supaya bisa eksis untuk merubah sikap dan pribadi sehingga dalam hal ini mampu mengatasi apapun resistensi yang dihadapi sehingga dengan demikian semua permasalahan dapat dihadapi. Itu pertanyaan saya. Saya pikir karena ada yang lain cukup demikian. Terima kasih Prof. Baik, pertanyaannya kita kumpulkan aja dulu ya Prof, sekalian jawab. Ya, silakan. Siapa? Terima kasih Amang Moderator. Prof. Renald, saya Situa Sakti Tambunan. Saya Parmalado atau Situa dari AKBP Depok Timur. Terima kasih Prof. Kita senang tadi mendengarkan di samping serius juga kita bisa tertawa hari ini. Tadi di awal Prof menyajikan soal masalah dunia ini sekarang sudah makin katakanlah perubahan, tapi perubahan yang ke arah kehancuran. Saya harus katakan seperti itu. Saya teringat dengan Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan itu, Homo homini lupus, artinya manusia akan menjadi manusia serigala untuk manusia yang lainnya. Ini yang terjadi sekarang. Nah, kembali kepada judul hari ini, perubahan itu bisa berubah menjadi baik, bisa juga berubah
jadi kehancuran. Ya, ketika perubahan itu tidak dibarengi dengan misalnya integritas, kapabilitas, dan juga tentu profesionalitas. Nah, menurut Profesor, dengan sekarang ini HKBP sudah melakukan perubahan. Salah satu dari yang disebut oleh moderator adalah perubahan sentralisasi keuangan. Nah, sekarang kok banyak juga jemaat atau gereja yang katakanlah tidak setuju dengan adanya sentralisasi tadi. Tadi seperti disampaikan tadi sudah disebutkan ada juga yang setuju. Nah, sekarang bagaimana, Bro? Kiat kami ini jemaat untuk boleh memberikan dukungan kepada pimpinan HKBP untuk boleh melaksanakan tugasnya. Karena kami di sini adalah bertugas hanya di gereja kami masing-masing. Itu mungkin Prof, apa yang sarannya Prof atau masukan Prof yang lebih tegas lagi kepada para pimpinan HKBP untuk boleh mempergunakan kebijakan yang sudah dilakukan masalah sentralisasi dana HKBP. Demikian Prof, terima kasih. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga Inatan dari sebelah sini. Silakan. Yang ketiga. Terima kasih Prof. Nama saya siswa Erli Romawi dari HKBP Bogor. Saya sangat simpatis sekali dengan apa semua yang disampaikan oleh Prof. Masih saya kebetulan karena tidak pede gitu Prof. Saya sama-sama dari UI, saya dokter gigi juga. Saya sangat tertarik dengan conversation intelligence tadi. Karena apa? Saya pikir sangat sulit ya untuk menerapkan conversation ini, terutama mohon tidak tersinggung ya buat gender mungkin ya, buat bapak-bapak sulit ya yang saya lihat, karena di mana-mana perlu adanya wanita, karena untuk menyampaikan sesuatu banyak orang takut kepada kaum bapak. Nah, akhirnya saya pikir jadi banyak tidak tersampaikan dan banyak miskomunikasi, dan karena ketakutan akhirnya selalu ibu yang bisa menyampaikan. Jadi maksud saya barangkali cobalah mudah-mudahan apalagi yang hadir saat ini membuka diri seperti Prof ya. Saya kebetulan juga bekerja di rumah sakit. Kayaknya kalau dokter spesialis laki-laki juga begitu. Akhirnya penanganan terhadap pasien pun tidak tersampaikan. Karena apa? Tidak bisa komunikasi. Padahal pintar. Jadi tidak cukup hanya pintar. Jadi mohon ya bagaimana caranya menyampaikan supaya communication intelligence itu baik terutama buat laki-laki. Terima kasih. Ya, saya kira itu dulu, langsung saja saya sampaikan kepada Pak Profesor. Silakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, nanti di bagian akhir saya minta satu ibu dan satu bapak untuk bantu saya pegang mikrofon. Ya. Jadi nanti Ibu Erli Romawi pegang satu mikrofon, nanti ada satu bapak di sebelah sini yang pegang mikrofon. Tolong mikrofonnya sudah ada dua nggak? Ada dua, satu di kiri, satu di kanan bapak yang mengajukan pertanyaan tadi ya. Pak Tambunan ya. Pak Tambunan dikasih satu, Ibu Erli pegang satu ya. Tapi tidak boleh dipraktekkan, makanya saya pilih jauh-jauh ya untuk nanti berkomunikasi. Saya kasih setelah saya jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Tunggu dulu ya. Baik. Jadi Pak Malau, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana berubah mindset? Mindset itu adalah otak yang kita setting your mind. Ya, kita setting kita. Kalau saudara pakai komputer kan saudara atau di HP itu rata kiri, rata kanan, atas bawah. Ya, terus kemudian poinnya pakai berapa? Setting kan? Itu kalau mesin bisa disetting. Otak manusia itu namanya wiring. Wiring itu artinya kalau saudara sudah lakukan itu dan saudara senang, setiap hari saudara lakukan itu terus menerus. Saudara dari rumah menuju ke gereja, apakah saudara masih berpikir ketika saudara berada di jalan? Pasti sudah tidak. Kalau saudara lagi setir motor atau mobil, saudara masih pikir-pikir ini lampu merah, kami belok kiri atau belok kanan ya. Habis saudara diklakson orang di belakang. Saudara sudah otomatis. Begitulah manusia dalam bekerja, otomatis. Dikendalikan oleh apa? Dikendalikan oleh waktu dia belajar pertama kali dulu. Itu namanya wiring. Jadi di kabel
di jalan jalur dari otak kita sudah seperti itu. Apapun yang saudara pelajari di masa lalu, saudara yakin itulah segalanya yang benar, yang sebaiknya dilakukan. Padahal kehidupan ini berubah terus. Saudara dari rumah jalan ke gereja atau ke kantor, itu dulu jalannya cuma itu jalan terbaik. Penduduk tambah banyak, tambah macet, saudara bisa mengeluh. Tapi pemerintah sudah bikin jalan lain di tempat lain. Ada jalan tol, ada jalan tembus, ada jalan-jalan baru. Pengorbanannya sangat besar. Tapi saudara tidak mau lakukan itu. Ada GPS. Saya kalau pergi ke daerah ketemu supir lucu-lucu itu jemput saya. Saya bilang pakai GPS. Kemarin saya dari Bengkulu Airport, saya mau ke daerah namanya Kepahyang. 1 jam 5 menit dari bandara menuju Kepahyang. Di situ ada konservasi bunga bangkai dan si amang di sana. Jadi saya pergi sebentar ke sana. Itulah saya healingnya begitu. Nah, saudara-saudara, saya tanya sama supirnya berapa jam? Kurang lebih 2 jam lah Pak. Nah, kamu nggak pakai GPS? Nggak perlu Pak, saya sudah hafal jalanannya. Aduh, saya bilang ini jawabannya sama dengan orang di Bali. Beberapa minggu sebelumnya saya ke Bali. Mau pergi ke Ubud, dia bilang nggak perlu pakai GPS karena sudah hafal. Saya bilang pakai GPS itu bukan soal hafal, tapi ada pilihan alternatif jalan. Kalau itu jalannya macet, kita tahu lewat jalan alternatif yang mana. Tapi dia tidak mau lakukan. Kenapa? Karena dia berpikir sudah hafal. Manusia memang begitu. Ya, dan satu ketika memang kita harus hentakkan, harus lakukan sesuatu dan harus kita ajarkan. Disitulah peranan training penting. Saya kira saudara-saudara menjadi pendeta tidak cukup hanya sekedar sekolah pendeta di tahap awal. Harus ada juga pelatihan-pelatihan. Kita harus buka. Sekarang ini ada internet, bisa pakai Zoom. Kalau nggak punya komputer, kita bisa pakai HP. Kita bisa lakukan. Saudara-saudara sekalian, merubah settingan mindset kita ini memang memerlukan waktu. Satu, caranya adalah training. Yang kedua, caranya adalah dibukakan mata. Dibukakan mata, dialami langsung. Seperti tadi itu, guru-guru saya dibawa ke Grand Hyatt. Kenapa dibawa ke sana? Karena memang merubah mindset itu mahal. Dan saya cari momennya ulang tahun istri saya, dan saya bawa ke sana, saya tunjukkan. Setelah itu yang terjadi sekarang di rumah perubahan di PAUD Kutilang, toiletnya itu dipuji dan kami selalu dapat penghargaan. Kenapa kami dapat penghargaan? Karena guru-gurunya sudah terbuka matanya dan mereka bisa membentuk murid-muridnya. Jadi mendidik orang yang sudah terdidik itu jauh lebih sulit ketimbang mendidik orang yang belum pernah terdidik. Ya, jauh lebih sulit. Kalau kita merubah kebiasaan itu dari anak-anak, itu maka dia dewasanya tidak perlu dirubah lagi. Dia sudah dapatkan itu semua. Jadi harus kita encounter dengan realitas baru supaya mereka melihat. Ya. Bagaimana merubah sikap supaya tidak resisten? Ya tentu saja di organisasi harus menunjukkan hasil. Ya. Jadi ada kemenangan-kemenangan jangka pendek yang di-share kepada anggota semua. Nih berkat kita lakukan ini, sekarang kita lihat jemaat yang ada di desa itu yang tadinya keadaan gerejanya begini, sekarang tumbuh, sudah hidupnya lebih baik. Itu berkat pengorbanan dari bapak-bapak sekalian di daerah sini. Ini yang kita komunikasikan. Jadi tidak bisa kita bangun organisasi tanpa komunikasi. Harus ada komunikasi. Ya. Sehingga saudara-saudara merasa juga, oh kontribusi kita. Apakah ini mudah? Tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah. Saudara akan melewati fase-fase struggling, fase-fase berat. Ya, ada orang yang tidak suka, ada orang yang terganggu. Nah, baiknya teman-temannya turun menenangkan. Jangan kemudian kita ompor-omporin. Kita ingin organisasi ini utuh, kita tidak pecah. Ya, biasa di Indonesia itu organisasi kalau beda pendapat pecah, bikin gereja baru. Ya, bikin lagi nanti ada sekte baru. Ya, bikin lagi nanti ada organisasi baru. Kira-kira begitulah ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi karena perubahan ini. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, Pak Tambunan, jemaat yang tidak setuju bagaimana? Tugas kita tergantung, Bapak Ibu sekalian. Saudara ikutan tidak setuju atau saudara setuju? Kalau umat yang tidak setuju tapi saudara juga tidak setuju, ya saudara lakukan perlawanan. Ya, kenapa perlawanan? Saudara bisa saja suatu ketika ada yang mengatakan umat saya tidak setuju.
Padahal barangkali tidak setuju kita. Tetapi karena kita sama dengan umat kita gunakan umat kita. Ya, umat kita tidak setuju. Nah, itu sering kali terjadi. Oleh karena itu maka kalau umat tidak setuju, namanya kita pemimpin, kita punya hierarki, kita harus satria. Kita ikut dalam organisasi ini, kita patuh pada organisasi. Pilihannya either kita jadi pemimpinnya atau kita jadi pengikut. Kalau kita jadi pemimpin, kita kasih arahan. Kalau kita jadi pengikut, kita patuh pada hierarki. Kalau ini hierarki, lain kalau saudara hierarkinya loose, ya, ada independen, kebebasan. Misalnya kalau saya lihat teman-teman di gereja Betel, itu independensinya kuat sekali, ya, masing-masing bisa bikin sendiri-sendiri, dan di daerah-daerah pun mereka boleh cari uang sendiri, ya. Bahkan pendetanya ada yang kaya raya, ada yang sangat miskin, ya, macam-macam di situ. Tapi kalau kita ingin bangun organisasi, ada pepatah. Kalau kita ingin pergi yang jauh, ya, pergilah bersama-sama. Kalau kita pengen pergi dekat, pergilah sendiri-sendiri. Kalau kita ingin jalan jauh, pergilah bersama-sama. Ya, artinya pergi bersama-sama itu kita harus cari kesamaan. Karena dalam perjalanan panjang ini, kemungkinan besar akan banyak hambatan-hambatan yang kita alami. Ya. Kita tidak hanya dapat kesulitan, tapi kita juga dapat kesenangan. Jadi kita lihatnya dua poin itu. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian bagaimana agar jemaat bisa melihat ini sesuatu yang tadinya bebas sekarang menjadi sentralisasi. Ya, saudara-saudara, tentu saja sekali lagi umat harus diajak berpikir, ya, harus diajak juga melihat kenyataan-kenyataan baru ini. Terutama saudara-saudara berada di daerah yang relatif cukup lebih baik, itu memang ada salib yang saudara juga harus pikul untuk membantu yang lain. Ya, mudah-mudahan ini tidak menjadi beban bagi saudara-saudara. Ibu Erli, ya, bapak-bapak seperti itu ya, dengan ibu. Memang otak laki-laki dan perempuan tidak sama isinya, tidak sama. Saya lihat setiap kali istri saya pergi ikut sama saya lihat kopernya, isinya banyak benar yang dibawa. Ya. Bapak-bapak itu simpel Bu berpikirnya Bu. Alat yang dibawa cuma sikat gigi, pisau cukur, ya, pisau cukur, sikat gigi sama apa ya? Ya kurang lebih cuma 2-3 alat. Tapi kalau perempuan yang dibawa pasti banyak nih. Ya, ibu-ibu kalau pergi pasti banyak. Itu sudah hukum alam begitu. Ya. Nah, laki-laki memang berpikirnya single tasking. Kalau perempuan berpikirnya multitasking. Ya. Di kepalanya itu bunyinya bus, 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 bus. Dia lagi mikirin suaminya, mikirin juga sarapannya pagi bagaimana, anaknya sekolah bagaimana, dia mikirin rumah juga harus dirapikan bagaimana. Kalau bapak-bapak juga mikirin khotbahnya bagaimana. Ya? Berbahagialah kita jadi laki-laki yang ibu-ibunya baik hati di negeri kita. Ya? Makanya orang Jepang lebih senang menikah dengan perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia itu melayani, memikirkan. Ya? Tapi ya kita juga jangan take it for granted ya. Juga harus sayang sama istri kita. Jangan memikirkan bagaimana istri kita agar bisa juga senang. Tahun ini saya menikah 35 tahun ya. 35 tahun dengan istri saya. Saya dalam perjalanan panjang juga ya. Terus istri saya bilang, "Abang bahagialah sama saya." Lo kalau lo tahu penderitaan gue banyak juga sih. Marah dia. Marah dia. Ketika marah baru dia bilang, "Abang tahu nggak? Aku juga penderitaan banyak sekali." Jadi malamnya kita dinner, akhirnya kita jadi mesra ya. Kita sama-sama menderita, tapi senangnya juga banyak kan. Ya paling tidak kita sudah punya cucu lah ya. Cucu itu memberikan kesenangan dan kebahagiaan kita lewati sama-sama. Oke, jadi bagaimana caranya supaya bisa sama? Ini harus di training. Saya selalu memberikan training ini pada jajaran pimpinan terutama yang levelnya alpha. Kemarin saya coba di Bali, waduh marah mereka sepanjang saya. Tapi setelah marah dia ketawa semua. Karena saya kasih kartu sama mereka. Kartu tentang hal-hal positif. Mereka ngambil satu-satu. Terus mereka harus kasih sama orang yang mereka anggap cocok. Nah, misalnya ada orang yang kalimatnya adalah baik hati dan sering berkoordinasi. Kasih, dan mereka jelaskan. Semua kalau kasih kalimat bagus senang. Ya, walaupun di situ ada sekitar 3-4 orang yang nggak dapat kartu bagus satupun. Ya, terjadi tuh. Ya.
Nah, saya rekam mukanya, saya lihat mukanya kayak apa ya orang kalau ternyata teman-temannya tidak kasih kebaikan, ada yang baik dari dia. Nah, setelah selesai baru saya tanya, apa refleksi saudara? Nah, baru tuh pada ngomong tuh, saya sadar Pak, ternyata saya tidak ada yang dinilai baik oleh teman-teman saya. Ya, satu. Terus yang kedua, ini yang repot, kalimat-kalimat negatif. Ya, misalnya, itu kadang-kadang saya taruh yang keras tuh, suka menusuk dari belakang. Ya, tidak berani terus terang. Ya, ngomongnya di belakang. Ya, mereka begitu dapat bingung mau kasih ke siapa. Realitasnya mereka tahu ini orangnya siapa, tapi nggak berani kasih terbuka. Tapi saya biarkan, saya pengen lihat reaksi orang seperti apa. Ya, terus ada lagi keras kepala, suka menghasut orang lain. Waduh Bu, orang ketika terima kartu itu kemudian mikir mau kasih kemana, setengah mati. Tapi saya perhatikan seperti itu. Dan itu disaksikan oleh pimpinan mereka. Dan ketika sudah selesai, mereka semua bergetar mengatakan, Pak, saya nggak pernah menghadapi seperti ini. Dan kemudian saya tanya, refleksi Anda yang menerima kartu itu. Karena ada satu orang yang terima itu 7 kartu. Satu grup 12 orang, itu 7 kartu di tangan satu orang. Artinya dalam setiap organisasi selalu ada sekitar 10% orang yang memang brengsek. Ya? Ada itu selalu gitu. Paling tidak dipandang oleh teman-temannya. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian, ingatlah ya, orang-orang yang sering mengeluh adalah orang-orang yang juga sering dikeluhkan oleh orang lain. Ya, ingat itu, kita harus waspada juga itu. Ya. Jadi ketika kita mengeluh dan mengeluh oke. Sekali 2 kali kita mengeluh that's fine. Tapi kalau Anda setiap hari mengeluh, sakit. Ya, dia perlu dapat mentor, dia perlu dapat penyembuhan. Karena apa? Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada hidup orang itu. Nah, inilah luka-luka batin yang harus kita sembuhkan dalam tantangan abad ini. PBB sudah menyampaikan bahwa, bukan PBB, WHO sudah menyampaikan bahwa pandemi kedua telah terjadi. Walaupun mereka tidak sebutnya pandemi. Apa itu? Mental health. Ya, mental health. Sepertiga masyarakat Amerika itu menderita penyakit mental, bukan karena organisasinya, tapi tekanan-tekanan itu yang membuat orang menjadi berkata-kata tidak baik. Ada masa kecil, ada persoalan keluarga, ada persoalan karir, ada impian yang belum tercapai dan sebagainya. Ya, Injil sudah mengajarkan kasihanilah mereka. Ya. Oleh karena itu maka mari kita sama-sama membangun. Ya. Nah, saya sekarang ingin minta bantuan Ibu dan Pak Tabunan untuk, mohon maaf ya, jangan dipraktekkan ya. Intinya adalah perubahan itu sebelum kita masuki dan setelah kita masuki bisa berbeda. Ya. Oleh karena itu maka selalu harus ada evaluasi, pemeriksaan supaya kita organisasi yang tambah baik. Ya. Oke, ya kita coba kalimat berikut ini. Pak Tabunan bisa baca nggak teks di depan ini? Bisa ya. Nah, boleh berdiri kalau begitu baca yang berikut ini ya. Jadi ada pria ada wanita. Kalau yang pria itu pakai topi bapak yang bicara, ibu boleh berdiri juga ya. Ibu baca yang merah, bapak baca yang biru ya. Oke, baik sekarang. Akhirnya aku sudah menunggu saat ini sejak lama. Apakah kamu rela? Nyala nggak? Tes coba. Tes. Oke, baik silakan. Ya. Agak keras suaranya dekat mulut ya. Ulang. Ya. Yang mesra ya Pak, yang mesra ya. Ini percakapan suami istri soalnya. Ya. Oke. Saya coba sama-sama mungkin Pak. Ya. Akhirnya aku sudah menunggu saat ini sejak lama. Apakah kamu rela jika aku pergi? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikir seperti itu. Apakah kamu mencintai aku? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah kamu pernah selingkuh? Tidak,
aku tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Maukah kau menciumku? Ya, Sayangku. Oke, stop. Jangan dulu. Belum selesai. Ya. Ini kan sebelumnya. Ini kesannya mau menikah. Ya kan? Sekarang setelah menikah. Dibacanya dari bawah ke atas. Ya, silakan Pak Tamu dan dari silakan Ibu. Ibu dulu ya, dari bawah. Sayangku. ya, Apakah kau menciumku? tidak. Aku tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Apakah kau pernah selingkuh? Betul. Selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintai aku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikir seperti itu. Apakah kamu rela jika aku pergi? Akhirnya aku tidak menunggu saat disediakan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Tamunan. Terima kasih ya. Perhatikan ya, kalimatnya sama, tapi masanya berbeda. Kita mulainya dari depan satu, dari belakang situasi bisa berbeda. Inilah rahasia kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Perubahan itu selalu terjadi. Perubahan itu sebetulnya indah, tapi ketika kita jalani bisa saja kita mengalami hal seperti ini. Ya. Oleh karena itulah saya katakan evaluasi penting, mendengarkan penting, ada kanal untuk menyampaikan saluran penting. Ya. Namun hierarki juga perlu kita jaga. Kita perlu nilai-nilai yang sama dan kebiasaan-kebiasaan lama dalam hal tertentu pun harus kita perbaiki. Gereja pun perlu melakukan training-training yang baru. Ya. Bila diperlukan, saya bisa sharing. Bapak kirim kelompok kecil, saya latih untuk menjadi trainer. Jadi trainer. Ya. Nanti setelah itu training sendiri. Di dalam gereja bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Sehingga kita bisa lakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah datang ke Rumah Perubahan, telah bersabar, telah bersama-sama menghadapi masa-masa yang ya tidak selalu mudah, tapi kita telah mendapatkan kebahagiaan bersama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Bagus. Saya kira sudah cukup ya, cukup nggak usah lagi dibuka sesi nanti kayaknya enak, terakhirnya sudah paling enak itu. Dan saya mohon kita semua berdiri, kasih tepuk tangan buat Mbak. Dan kita kasih ini Profesor Aina Osari. Tepuk tangan yang meriah sekali. Iya, silakan duduk kepada Amang Preses kami. Silakan untuk melanjutkan, tetapi saya berikan kepada MC kita, silakan. Baik, terima kasih Amang Pendeta Tulus Pepusunggu. Mungkin masih di tempat ya, Amang Pendeta Tulus dan Profesor Renal Kasali, karena kebetulan Bapak Profesor Renal Kasali akan meninggalkan tempat. Jadi kami mohon kepada Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, Amang Kadep Koinonia dan Amang Preses untuk maju ke depan. Ya. Bapak Profesor yang kami hormati, sungguh luar biasa. Waktu tidak terasa semuanya kayaknya masuk semua dan berasa dalam hati. Begitu Abang kalian semua. Di sini atas nama seluruh jemaat APB Distrik Guru Kelapa Dewosa dan hadir pimpinan kita di sini, Bapak Pendeta Dr. Dewa Sinaga, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kesediaan Bapak memberikan sharing terhadap kami tentang filosofi perubahan ini yang sangat bermakna. Di sini ada pimpinan kami. Ya, saya pikir pimpinan lain Ya. yang memberikan Kadep Koinonia memberikan ulos
Silakan teman panitia. Bukan hanya distrik lagi, tapi atas nama HKBP. HKBP, ya. Memberikan penghormatan. Kalau Bapak sudah dikatakan penghormatan, pasti diberi Universitas sudah tahu Bapak ini ucapan penghargaan kami setinggi-tingginya dan sekaligus doa kami supaya Tuhan memberkati Bapak dalam setiap tugas-tugasnya. Untuk itu kami serahkan kepada Bapak Kadif Dunia. Profesor Renan Kasadi yang kami cintai dan kami hormati. Visi HKBP adalah menjadi dekat bagi dunia. Kenyataan yang kami rasakan sungguh bahwa Bapak Profesor Renan Kasadi menjadi dekat bagi HKBP. Dan dua dan harapan kami teruslah seperti itu, karena memang HKBP masih kami membutuhkan pencerahan, bimbingan, arahan, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Bapak Profesor. Dan sebagai ungkapan terima kasih kami atas seluruh HKBP, pimpinan HKBP, dan secara khusus HKBP yang ada di distrik di Pusat, kami mengungkapkan rasa terima kasih dan cinta kasih kami kepada Bulos. Bulos ini adalah lambang dan sesuatu penghargaan yang kami berikan yang tertinggi yang bisa diberikan oleh orang Batak. Tentunya dengan pemberian Bulos ini kami juga mendoakan Bapak Profesor serta dengan keluarga untuk tetap membawa perubahan yang besar di tengah-tengah bangsa kita ini. Dan saya pikir melalui ceramah-ceramah, melalui seminar, termasuk juga melalui YouTube Bapak yang saya pikir sekarang subscribersnya sudah memiliki 500.000. Ya, dan terakhir yang saya perhatikan, karena saya ikuti Pak, yang terakhir postingan Bapak yaitu tentang Putri Aryani, ya, yang saya pikir luar biasa, lebih 500.000 orang sudah menonton. Tetaplah Pak bergerak, dan karena bangsa ini membutuhkan hikmat dan kepemimpinan Bapak. Alani dohonokuman soal upasani kata-kata. Ya. Mengerti Prof? Mengerti Prof? Ditranslate Pak Ketua, silakan. Artinya aja saya sampaikan kepada Bapak, nanti bahasa Bapaknya akan saya sampaikan. Kemanapun Bapak Profesor melangkah dan memberikan pencerahan, tetap semua orang akan terberkati dan Bapak juga diberkati. Amin. Kalau kata Bapak guru, buatnya tinang konkuju rumah di topi di kabian, ya busi amang Profesor dan Kasali doa keluarga. Mangalaka saya itu sih mendapatkan persaulian. Itu betul ini apa proses ini? Masa-masa kami udah baik nama musik udah tahu nama partus. Yang disampaikan oleh Preses Nami Pendeta Nelson Simanjuntak Amang. Oh, Ketua, silakan. Pak Prof, terima kasih. Segala apa yang menjadi kebaikan Bapak, khususnya perlu kami informasikan dengan kerelaan Pak Prof memberikan waktunya seperti yang disampaikan tadi, biar Pak Prof tahu juga bahwa ini free buat kita, ilmu pengetahuan. Tuhan memberkati Pak Prof. Saya dengan Pak Prof di banyak kegiatan bersama, jadi kami saling sering komunikasi. Dan perubahan tentunya membawa perubahan baru bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya setiap orang yang datang di sini yang ingin berubah. Tuhan memberkati Pak Prof. Oke, terima kasih. Musik.